Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin muslimat, para pecinta aliman sekalian dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali di acara yang mubarakah ini bi'idznillah ta'ala, dalam rangka untuk talabul ilmi tafaqquh fid din. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini penuh dengan manfaat, penuh dengan keberkahan, dan menambahkan kepada kita sekalian keimanan, keistiqomahan, juga menambahkan kepada kita pahala dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allahumma amin. Kemudian para pecinta aliman sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih di dalam pembahasan Kitabul Ikhlas karya Syekh Husain Al-Awaishah hafizahullahu ta'ala, di mana kita masih masuk pada pembahasan tentang obat-obat penyembuh riya, hal-hal yang bisa menyelamatkan seseorang, menyembuhkan seorang dari penyakit hati, yaitu ketidakikhlasan berupa riya, di mana kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu beberapa di antara obat penyembuh riya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas obat yang ketiga, ya. Obat yang pertama, kemudian obat yang kedua sudah kita jelaskan. Obat yang pertama adalah ma'rifatu 'azamatillah, mengenal keagungan Allah, ya, nama-namanya, sifat-sifatnya, ya. Kemudian yang kedua, obat penyembuh kedua adalah ma'rifatu ma fil qabri min adabin wa na'im, mengetahui apa-apa yang telah disiapkan bagi kita sekalian di dalam kubur, baik itu berupa adab maupun nikmat di dalam kubur. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas obat penyembuh yang ketiga, yaitu dengan kita mengetahui hadis-hadis tentang adab di hari kiamat kelak di dalam neraka. Ini sudah kita bahas. Selanjutnya pada siang hari ini kita akan membahas obat penyembuh yang keempat. Berkata penulis hafizahullah ta'ala di sini, ma'rifatuka mastata'ta lima a'addallahu ta'ala lil muttaqina fil jannah, yaitu dengan kita mengetahui semampu kita apa-apa yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam surga, ya. Dengan kita mengetahui ganjaran yang akan kita dapatkan nanti di dalam surga. Berkata penulis hafizallahu ta'ala di sini, wa min asbabir riya'i wasyirki, di antara sebab-sebab timbulnya riya dan kesyirikan, penyebab kita berbuat riya dan kesyirikan, yaitu adalah asy'ur bil ladzati wat tana'umi bi ijabin nas wa wadhim wa thana'ihim, yaitu perasaan kita merasa nikmat, kita merasa berlezat-lezat
ketika manusia merasa takjub, ketika manusia memuji kita, ya, menyanjung-nyanjung kita, ya, maka kita pun merasa senang, ya, merasakan ini sesuatu yang lezat, menyenangkan, kita menikmatinya, kita, ya, merasa terbang ke langit, ya, dengan pujian-pujian manusia tersebut. Wa taqdimu dzalika ala naimil jannah, dan kita lebih mendahulukannya, kita lebih memilihnya daripada nikmat di surga nanti. Ketika kita lebih menyukai, kita lebih merasa lezat dengan pujian-pujian manusia, maka ya saat itu justru nikmat surga itu malah akan berkurang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka ini adalah suatu yang harus kita hindari, sesuatu yang harus kita jauhi, ya. Oleh karena ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu penyebab dari adanya riya, ya. Makanya kita harus menjauhi perkara tersebut, mendahulukan, lebih menyenangi apa-apa yang, ya, manusia ucapkan kepada kita. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah memberikan kepada kita perlindungannya, agar kita dilindungi dari, ya, perasaan senang, bangga dengan pujian-pujian manusia. Wa dzalika tabi'un li adami ma'rifati qimatil jannah. Dan sebabnya kenapa kok seseorang itu lebih memilih pujian manusia? Kenapa kok seseorang itu lebih senang untuk berlezat-lezat dengan sanjungan manusia? Hal itu sebabnya karena dia kurang mengetahui betapa besarnya nilai kenikmatan di surga. Dia nggak tahu betapa nikmatnya kenikmatan yang Allah siapkan di surga kelak. Ya. Maka ini adalah apa? Penyebab hal tersebut. Ya. Oleh karena ikhwan fillah waqtu fiddin rahimani wa rahimakumullah, walidha ra'aita minad daruri aw ra'aitu minad daruri an azkura syai'an minal ahadits fi naimil jannah. Oleh karena di sini penulis melihat, ya, sangat penting untuk menyebutkan sedikit di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang kenikmatan di surga, agar seseorang itu tidak tertipu, agar seseorang itu dia tidak lebih nikmat pujian manusia daripada pujian Allah. Dia merasa lebih nikmat dengan sanjungan manusia daripada, ya, dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Maka di sini adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang betapa tingginya, betapa nikmatnya, betapa indahnya kenikmatan di surga kelak. Ya, makanya di sini penulis, ya, beliau melihat perlunya, ya, dan sesuatu yang sangat penting, beliau menyebutkan sesuatu di antara hadis-hadis tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Wa ma'adallahu lil muttaqina fiha, dan apa dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam surga, ya. Maka ikhwan fillah rahimanillahu wa iyyakum, ya. Di sini wa asa an yanfa'allahu ta'ala biha, semoga Allah bisa memberikan manfaat dengan hal tersebut. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis, ya. Beliau menyebutkan beberapa buah hadis yang terkait dengan nikmat di surga, ya, agar kita tidak tergoda untuk riya, ya, agar kita tidak terburu-buru ingin mendapatkan ganjaran di dunia, karena ganjaran di dunia berupa pujian manusia itu, ya, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang rendah apabila dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah penulis beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannah. Seorang mukmin apabila dia itu menginginkan anak di surga, ya, maka, ya, terkadang di antara manusia itu ada yang kecintaannya adalah anak keturunan, senang punya anak-anak kecil, ya,
senang dengan anak-anak yang lucu-lucu begitu ya. Memang ya diberikan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesukaan masing-masing itu kecenderungannya beda-beda. Ada yang senang dengan perhiasan, ada yang senang dengan gedung-gedung megah, ada yang senang dengan kendaraan-kendaraan mewah. Ya, ada yang senang dengan pakaian-pakaian indah, macam-macam. Dan ada pula orang-orang yang senang itu sama anak-anak begitu. Ya. Maka al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannah, seorang mukmin apabila dia itu menginginkan untuk mendapatkan anak di surga, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidah kama yashtahi. Maka kehamilannya, ya, usia kehamilan baik ya sang bidadari, ya kan, atau misalnya sang istri dari penduduk dunia misalnya, dia pengen punya anak, ya. Maka masa kehamilannya, kemudian melahirkannya, dan juga usia bayi tersebut itu fisaatin dalam sesaat saja, langsung seret ya. Kama yastai sebagaimana dia inginkan. Ya. Jadi ada yang senang pengen dapat bayinya bayi yang masih umur setahun gitu ya. Ada yang pengennya itu bayinya itu umur yang 3 tahun, itu ya terserah. Ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi subhanallah, begitu nikmatnya, begitu sempurnanya kenikmatan di surga. Ya. Karena ada yang senang bayi itu bayi yang masih belum bisa jalan, ya digendong-gendong kemana-mana begitu ya. Ada yang senang bayinya itu yang sudah bisa merangkak begitu. Ada yang senang bayinya yang sudah bisa terantanan. Ada yang senang bayinya itu bisa lari-lari. Ya, kama yastai, sebagaimana dia inginkan itu. Ya. Maka ya tidak perlu repot-repot ya. Kalau sekarang di dunia kan, seseorang melahirkan, hamilnya saja berat berbulan-bulan ya. Terkadang ada ya, seorang ibu hamil itu ada banyak sekali ya pantangan-pantangan, banyak sekali kesulitan-kesulitan, rasa sakit, rasa mual ya. Kadang kulitnya berubah, mukanya berubah, ada yang bertambah gemuk, ada yang bertambah ini, bertambah itu, macam-macam ya. Begitu sulitnya, begitu pula melahirkan, ya menyakitkan lain sebagainya. Maka semua itu tidak ada di surga. Pengen anak, anaknya pun mudah. Hanya dalam sesaat saja langsung seperti apa yang dia inginkan. Ya, tidak ada istilahnya baby blues, tidak ada ya marah-marah, tidak ada kesulitan, luar biasa. Ya, maka nikmat. Ya. Maka bagi para orang tua, bagi para ayah, para ibu yang mereka membesarkan anaknya, ya niatkan surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengharapkan surganya Allah, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang di dunia repot mengasuh anak menjadi besar, maka niatkanlah semua itu adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nanti kalau pengen anak lagi, anak kita juga mudah-mudahan anak-anak kita di dunia ini nanti bisa berkumpul lagi di surga ya, mereka pun besar-besar begitu ya. Nah nanti kalau kita di surga pengen punya anak lagi ya, itu mudah. Ya, mau anaknya berapa? Mau anaknya 100, 1000 silahkan. Ya, kecil-kecil nggak merepotkan. Ya, maka di sini kama yashtahi, sebagaimana dia inginkan, luar biasa. Ini nikmat yang sangat besar di surga kelak. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahihul Jami' nomor 6525. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yadkhulul jannata min ummati zumratun wahum sab'una alfa. Nanti akan ada rombongan dari umatku yang masuk ke dalam surga. Jumlah mereka adalah 70.000 orang. Ya, akan ada rombongan. Jadi karena orang masuk ke dalam surga itu ada kloter-kloternya, rombongan-rombongannya. Ya. Makanya ada di dalam Al-Quran ada surat khusus yaitu surat Az-Zumar. Ya, Zumar ini bentuk jamak dari zumrah, rombongan-rombongan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar tersebut, ya. Ketika orang-orang yang mereka takut kepada Rabbnya, mereka digiring menuju surga Zumar dalam keadaan ya rombongan-rombongan. Maka di sini yadkhulul jannata min ummati zumratun wa hum sab'una alfa, akan masuk ke dalam surga ya serombongan dari umatku
jumlah mereka adalah 70.000 orang. Tudhi'u wujuhum idha'al qamari lailatal badri, wajah mereka itu bersinar bercahaya seperti bersinarnya rembulan di malam purnama. Ini wajahnya itu indah, bersinar, ya. Maka ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Inilah sebuah kenikmatan yang besar bagi para penghuni surga. Ya, masuk, ya, wajahnya itu bersinar seperti rembulan. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, disahihkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yu'tal mu'minu fil jannati quwwatu mi'atun fin nisa. Seorang mukmin di surga itu diberikan kekuatan sebanding dengan 100 orang dalam, ya, hubungan suami istri, ya, berhubungan dengan istrinya, ya. Ini menunjukkan apa? Bagaimana seorang pria itu ketika di surga dia akan menjadi sempurna, ya. Makanya para wanita surga nanti, ya, ketika mereka masuk ke dalam surga, bertemu lagi dengan suaminya, ya, para pria saleh, maka saat itu suaminya itu akan memiliki kekuatan seperti 100 orang begitu, ya. Jadi seperti menghadapi 100 orang begitu, ya. Maka, ya, disinilah makanya seorang lelaki di surga itu memiliki banyak bidadari, ya. Dan seorang wanita dia akan mendapati suaminya itu dalam keadaan sempurna, ya, tidak seperti lelaki di dunia. Misalnya seorang istri, ya, terkadang suaminya terkadang masuk angin, kadang capek, kadang apa begitu, ya. Maka ketika seorang lelaki dari penghuni surga, ya, dia berjumpa dengan istrinya, maka diberikan, ya, kemampuan yang sempurna. Nah, ini adalah sebuah kenikmatan. Terkadang para ibu-ibu itu bertanya, ya, kalau laki-laki mendapatkan bidadari, banyak bidadari, terus ibu-ibu dapat apa gitu, ya. Maka ini diantara jawabannya bahwasanya ibu-ibu itu akan mendapati suaminya itu demikian sempurnanya keperkasaannya, ya, 100, ya. Maka, ya, disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kenikmatan yang luar biasa baik bagi kaum pria maupun kaum wanita, ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan disebutkan di dalam oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' nomor 7962 dengan sanad yang sahih. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah. Ya, di surga itu ada batu bata yang berasal dari emas dan ada yang dari perak. Ya, jadi di surga itu memang ada surga yang semuanya emas, ada surga yang semuanya perak. Artinya semuanya adalah keindahan, kemewahan, kenikmatan. Ya, kalau di dunia kita membangun rumah yang megah, yang bagus, itu tidak ada apa-apanya dengan rumah nanti di surga. Yang rumahnya itu adalah demikian megahnya, dari istana yang terbuat dari emas, ya. Juga ada kemah-kemah yang terbuat dari mutiara yang demikian indahnya, ya. Maka benar-benar kenikmatan yang tiada tara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, al jannatu mi'atu darajah ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Di surga itu ada 100 derajat. Ada 100 derajat tingkatan. Jarak antara satu derajat dengan derajat lainnya adalah sejarak antara langit dan bumi. Sejarak antara langit dan bumi. Ya, jadi ketika seseorang itu naik satu derajat seperti langit dan bumi. Ya, makanya seseorang yang derajatnya di bawah ketika melihat derajat di atasnya itu seperti melihat bintang di langit. Jadi jaraknya luar biasa. Ya. Maka di sini, ya, hendaknya kita berusaha untuk meminta kepada Allah dan berusaha mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus." Kalau kalian minta sama Allah, minta firdaus, jangan tanggung-tanggung. Ya, kenapa?
fa'innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena Firdaus itu surga yang paling tengah ya dan paling atas. Jadi yang paling baik. Ya, maka mintalah Firdaus ya. Semoga Allah memberikan kepada kita sekalian surga Firdausnya, Allahumma amin. Ya, jadi itu jarak antara satu derajat dengan derajat lainnya. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, tuba syajaratun fil jannati masiratu mi'ati am. Tuba adalah sebuah pohon di surga yang ukurannya adalah sejarak 100 tahun. Artinya di dalam riwayatnya disebutkan yasirur raqibu fi dhilliha, ada seorang penunggang yang berjalan di bawah bayangannya, di bawah bayangan pohon tersebut. Jadi dari ujung pohon itu sampai ujung bayangan lainnya selama 100 tahun itu belum nyampe ujungnya. Bayangkan 100 tahun itu lama duk gitu ya. Itu belum sampai ujungnya, ya baru sampai separuh aja mungkin enggak gitu. Ya Allah alam. Ya pokoknya belum sampai ke ujung. Lam yakta, belum sampai ujungnya. Berarti kan lebih dari itu. Maka itu kenikmatan satu pohon saja, ya. Satu pohon tadi, tuba tadi. Thiyabu ahlul jannah takhruju min akmamiha, yang mana pakaian-pakaian penduduk surga itu keluar dari kelopak-kelopak pohon tersebut. Maka subhanallah, sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Satu pohon saja seperti itu, ya. Kemudian ikhwan fillah, hadis tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wa la yamkhatun wa la yatagawwatun wa la yabulun. Penghuni surga mereka makan di dalam surga, mereka minum di dalam surga, namun mereka tidak mengeluarkan kotoran, ya, tidak mengeluarkan kotoran, baik kotoran hidung, ya, atau buang air besar ataupun buang air kecil, nggak ada. Innama ta'amuhum jusha'un wa rishhun karishil miski. Makanan mereka itu berubah menjadi ya bau yang wangi, ya, menjadi keringat yang wangi seperti misik. Jadi kita makan itu, kalau kita makan itu kan jadinya bau. Ya, mulutnya jadi bau, ya, keringatnya jadi bau, ya, apalagi makan bawang putih, makan pete, kan bau, ya kan, keluar pun menjadi bau, ya. Namun ketika seorang penghuni surga dia makan, maka makanannya itu justru menjadi wangi, badannya tambah wangi, ya, keluarnya pun nggak keluar ya yang busuk, nggak, ya. Maka yulhamuna tasbih wal hamd kama yulhamuna nafas, dan mereka pun diberikan ilham untuk terus bertasbih, mereka bertahmid, memuji Allah, sebagaimana seseorang itu diberikan ilham untuk bernafas. Nafas itu kan kita ya otomatis begitu. Begitu pula para penduduk surga itu otomatis mereka bertasbih dan bertahmid. Makanya kata para ulama, seluruh amal ibadah itu di surga itu sudah tidak ada. Ya. Amal-amal ibadah itu di surga nggak ada. Yang ada hanyalah zikir, ya, zikir. Jadi semua ibadah sudah nggak ada, sholat sudah tidak ada, zakat, puasa nggak ada, ya. Yang ada di antara ibadah hanyalah zikir, ya, berdasarkan hadis ini, ya. Yulhamuna tasbih wal hamd kama yulhamuna nafas. Mereka diberikan ilham untuk bertasbih, bertahmid, sebagaimana mereka diberikan ilham untuk bisa seperti bernafas begitu, ya. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, inna fil jannati syajarah yasir raqibu al-jawwadu al-mudmaru as-sari mi'ata sanatin ma yaqta'uha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon yang mana seorang penunggang, ya, penunggang kuda yang cepat, yang berlari dengan cepat selama 100 tahun belum sampai ke ujungnya, ya, belum sampai ke ujungnya, ya.
Hadis ini adalah hadis sahih, muttafaqun alaih, disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana nikmat di dalam surga, ya, sebuah pohon yang demikian besarnya. Ya, mudah-mudahan kita pun mendapatkan kenikmatan pohon tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah a'lamu akhira ahli nari khurujan minha." Sungguh saya mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar dari dalam neraka. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sungguh mengetahui orang terakhir yang akan keluar dari dalam neraka. Au akhir ahli jannati dukhulal al-jannah, atau orang penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Jadi memang akan ada orang-orang yang masuk dulu ke dalam neraka, dibakar di dalam neraka, kemudian nanti keluar. Ya. Jadi memang harus disiksa dulu di dalam neraka karena dosa-dosanya. Kemudian setelah itu dia keluar. Ya, selamat. Yaitu siapakah? Rajulun yakhruju minan nari habwan fayaqulullahu azza wa jalla lah idhab fadkhulil jannah. Yaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka, jadi dia merangkak keluar dari dalam neraka. Kemudian Allah pun berkata kepada lelaki tersebut, keluarlah, ya, pergilah kamu menuju surga. Fayatiha fayukhayyal ilaihi annahu mal'a. Dia pun datang ke dalam surga, mau masuk ke dalam surga. Ternyata ditampakkan kepadanya seakan-akan surga itu sudah penuh. Fayarji, maka lelaki ini pun pulang kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, fayaqul ya rabbi wajadtuha mal'a. Wahai Rabbku, aku mendapati surga itu ternyata sudah penuh. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla pun berkata kepadanya, idhab wadkhulil jannah. Pergi, berangkat, masuklah kamu ke dalam surga. Fa innalaka mislad dunya wa asyri amsalihha. Karena sesungguhnya bagimu telah disediakan yang seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Ya. Atau di dalam au annalaka misla asyrati amsalid dunya, atau bagimu disediakan 10 kali yang semisal dengan dunia. Maka lelaki itu pun berkata, atas kharubi, apakah kamu bermain-main denganku ya Allah, atau bercanda begitu, mencandaiku ya Allah. Au tudhiku bi wa antal malik, apakah kamu mau, ya, menertawakan aku sedangkan engkau adalah sang raja, ya. Engkau adalah Rabb, ya, penguasa semesta alam. Qal, maka perawi hadis ini pun berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika hatta badat nawajiduhu. Sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya, ketika menyampaikan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa, ya, karena ya, kisah dalam hadis tadi, ya. Sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi beliau. Ya, jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sampai tampak giginya, itu jarang, ya. Karena beliau biasanya cuma tersenyum begitu saja, ya, ketawanya biasa gitu. Namun ini sampai terlihat gigi beliau, ya. Fakana yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, dzalika adna ahlil jannati manzilatan, itulah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Subhanallah, ya. Lihat bagaimana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita sekalian penghuni surga yang paling terakhir, yang paling rendah kedudukannya, ya. Seperti apa? Mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya. Bayangkan dunia ini saja sekarang, ya, diperebutkan oleh miliaran manusia, ya. Itu tidak ada habisnya, ya kan? Terus saja, ya. Nah, nanti satu orang penghuni surga, satu orangnya mendapatkan seperti dunia ini dan 10 kali lipatnya.
dia menjadi ya penguasa bagi semua itu. Ya, dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Maka kuncinya adalah al-ikhlas, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ikhlas, sekarang kita mengempet, sekarang kita menahan. Tujuannya apa? Agar mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya. Ya. Nah, sekarang kita mendapatkan satu dunia saja enggak. Ya, mendapatkan seperseluruh dunia saja enggak. Sepersekian jutanya, atau sepersekian miliarnya. Kita ini satu di antara bermiliar-miliar manusia, mendapatkan hanya sedikit saja. Ya, itu pun kita ngoyonya subhanallah, kita berebutan demikian luar biasanya, bahkan sampai menghalalkan segala cara, waliyadzubillah. Ya. Namun demi surga yang demikian besar, yang ini yang disebutkan oleh Nabi SAW manusia yang paling akhir. Ya. Maka ikhwan fillah, benar-benar kenikmatan surga itu ya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia ini. Ya, jangan sampai kita tertipu mendahulukan kenikmatan yang fana yang sedikit ini, kemudian kita meninggalkan kenikmatan yang besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang taat dan bertakwa kepadanya. Ya. Hadis tadi adalah hadis sahih, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati suqan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin. Setiap Jumat para penduduk surga itu datang ke pasar itu, berkumpul di sana. Fa tahubbur rihus syamal fatahtu fi wujuhim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Maka bertiuplah angin dari utara mengenai wajah-wajah para penduduk surga, mengenai pakaian-pakaian mereka. Jadi angin berhembus gitu ya, mengenai wajah dan tubuh mereka. Maka bertambahlah keindahan mereka, bertambahlah ketampanan, kecantikan mereka. Ya. Jadi subhanallah, di surga itu tidaklah bertambah sedikit pun kecuali apa? Kenikmatan. Tidaklah bertambah sedikit kecuali apa? Keindahan, subhanallah. Ya. Tidak ada kayak pasar, kayak ya tempat ngumpul-ngumpul para penduduk surga begitu. Ya. Setiap Jumat itu ngumpul, ketemu teman-teman yang dulu sama-sama taat di dunia, bertemu dengan teman-teman yang sama berjuang beribadah di dunia, subhanallah. Ya. Yang sama-sama datang ke kajian, sama-sama mengkaji, sama-sama datang ke masjid, sama-sama beramal saleh, saling mengingatkan ketika di dunia, ya, saling menjaga, saling ya menasihati, saling menutup ya aib-aibnya, saling menjaga ya satu sama lain, subhanallah. Ya. Maka bertemu ya di seperti pasar begitu setiap hari Jumat. Nah, ketika mereka berkumpul itu ya bertiuplah angin, maka bertambahlah keindahan mereka. Fayarji'una ila ahlihim, maka mereka pun ketika pulang kepada keluarga mereka, wa qad isdadu husnan wa jamalan, dalam keadaan sudah bertambah ketampanan mereka, sudah bertambah keindahan mereka. Fayaqulu lahum ahluhum, maka keluarganya pun berkata kepada para penduduk surga ini, wallahi laqad isdadtum husnan wa jamala, demi Allah telah bertambah ketampananmu, keindahanmu. Ya. Fayaquluna wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala, maka ya mereka pun berkata kepada keluarganya, dan kalian demi Allah kalian pun telah bertambah setelah tadi kami tinggalkan, kami datang nih bertambah juga kecantikan kalian, subhanallah. Ya. Berbeda dengan di dunia ini, bandingan di dunia ini sebentar ya sebentar saja manusia menikmati masa mudanya, masa cantiknya, masa gagahnya. Setelah itu apa? Setelah itu menjadi keriput, menjadi peot, menjadi apa? Menjadi hilang semua. Ya, terkadang terkena penyakit, hilang sudah kegagahannya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya janganlah kita terlena dengan pujian terkadang ya seseorang dia mendapatkan ketenaran ya dengan ketampanannya, kecantikannya, setelah itu manusia melupakan dirinya. Ya.
setelah dia menua, maka ya sudah ada tidak lagi pujian-pujian itu. Tidak akan ada ketika sudah tua, sudah keriput, wah kamu tampan sekali begitu. Ini justru apa? Penghinaan. Ya. Maka ikhwanillah rahimani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana nikmat yang abadi adalah di surga nanti. Ya, bertambah selalu apa? Bertambah selalu keindahannya, ketampanannya luar biasa. Ya, berbeda dengan keadaan manusia sekali lagi di dunia ini. Ya, maka janganlah kita tertipu dengan apa yang tampak saja. Namun usahakanlah keikhlasan itulah yang utama. Ya, bagaimana kita mengikhlaskan semua amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang terakhir di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang terakhir, ya sebelum nanti dan kita akan adakan tanya jawab ya apabila ada pertanyaan, ya. Hadis yang terakhir itu wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannati al-jannata yunadi munadin, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, maka akan ada penyeru yang menyeru mereka. Ya, ketika sudah masuk surga akan ada orang yang menyeru. Innalakum antahyaw fala tamutuna abada. Sesungguhnya bagi kalian kehidupan yang abadi dan kalian tidak akan mati selama-lamanya. Wa innalakum antasihhu fala tasqamu abada, dan kalian akan selalu sehat dan kalian tidak akan sakit selama-lamanya. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada, dan sesungguhnya bagi kalian diberikan kebeliaan, kemudahan yang abadi, kalian tidak akan menjadi tua selamanya. Wa innalakum antan'amu fala taba'asu abada, dan bagi kalian disiapkan untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, kalian tidak akan merasa sedih selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Begitu masuk, bayangkan kita masuk ke dalam surga, langsung pengumumannya hidup abadi, ya. Sehat terus menerus, ya. Muda belia selamanya, ya. Nikmat terus menerus, nggak akan sedih. Bayangkan betapa ya gembiranya seorang penduduk surga ketika dia satu langkah masuk kakinya dalam surga, maka kebahagiaan yang akan menantinya. Ya. Berbeda dengan di dunia, semua kenikmatan akan terputus, semua ya kesehatan akan ada sakit. Itu sekarang semuanya takut, ya kan? Ya, sekarang sehat tapi tidak tahu mungkin sedetik lagi gara-gara kita menyentuh apa misalnya, ya, kemudian sakit, ya, kemudian meninggal dunia. Waliyatubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan hendaknya kita mengejar hal tersebut, keabadian, nikmat yang abadi, nikmat yang luar biasa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi itu obat riya yang keempat, yaitu dengan kita mengetahui nikmat-nikmat di dalam surga, dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan lainnya, ya, bisa dilihat dalam babnya, bab tentang pembahasan tentang surga. Jadi ini mungkin materi kita yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan, hal-hal yang kurang pantas, maka kami memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan juga mudah-mudahan Allah mengangkat ya wabah ini, penyakit ini dari ya negeri kita dan negeri kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita sekalian, menjaga seluruh kaum muslimin dari wabah corona ini. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati orang-orang yang telah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa kembali mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di surganya kelak. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wassallama alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.